Sama juga dengan kalau Anda sekarang di depan Anda ada nasi goreng, Anda pengen makan nasi goreng, lalu saya jelaskan ilmunya. Mau saya jelaskan? Nanti nggak makan nasi goreng lagi nggak apa-apa. Kita bahas nasi dulu. Ada apa dengan nasi? Banyak masalahnya. Nasi putih ya, yang nasi putih di zaman sekarang. Sama juga dengan kalau Anda sekarang di depan Anda ada nasi goreng, Anda pengen makan nasi goreng, lalu saya jelaskan ilmunya. Mau saya jelaskan? Nanti nggak makan nasi goreng lagi nggak apa-apa. Kita bahas nasi dulu. Ada apa dengan nasi? Banyak masalahnya. Nasi putih ya, yang nasi putih di zaman sekarang. Pertama, nasi itu sudah kehilangan seratnya. Dia udah kehilangan enzimnya, dia sudah kehilangan mineralnya. Dia sudah kehilangan banyak sekali gizi-gizi penting yang ada pada dia, yang itu dibuang dari kulit pembungkusnya. Kan gitu. Nomor satu. Artinya apa? Ketika dia dimakan, tersisa cuman gula-gula sederhana. Yang kalau itu orang makan, apa yang terjadi? Gulanya akan bertambah. Gula dari nasi tadi akan masuk ke badan dan meningkatkan gula. Bukan hanya meningkatkan gula, tapi dia juga mempengaruhi kerja dari organ atau kelenjar. Yang sehat siapa? Ayam. Ayam yang makan itunya kan, kulit arinya kan. Ya ayamnya lenggang kangkung depan kita, misalkan gitu kan, dia sambil ngeliatin mukanya ke kita gitu kan. Istilahnya gitulah. Lalu gula ini yang pertama. Gula nggak kepake di badan kita, diubah oleh tubuh menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau nggak kepake, diubah menjadi lemak. Jadi makan nasi itu bisa bikin timbunan lemak. Jelas, Anda nggak perlu makan jeroan, cukup makan nasi tiap hari, makan tepung tiap hari, makan gula tiap hari, numpuk jadi lemak. Dan kalau sudah lemak, dan maaf untuk laki-laki yang belly fat itu maaf yang perutnya maju ke depan itu, insya Allah banyak sekali urusannya dengan urusan diranjang. Ya, jadi kalau dalam hadis itu ketahuan. Jadi Pak anaknya berapa? 4 kan. Laki-laki semua ya? Laki-laki semua iya. Itu ketahuan. Karena ada petunjuk Nabi SAW. Nabi bilang apa? Kalau kamu pengen dapat anak laki-laki, maka suami yang keluar duluan. Kalau dapat anak perempuan, istri keluar duluan. Jadi kalau anaknya laki-laki semua, bapak duluan terus. Paham maksudnya? Yang jomblo-jomblo terima aja lah. Bahasa rumah tangga. Gula kan? Gula. Udah dia kategorinya gula. Jadi it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Masalah karena dia bukan hanya meningkatkan gula darah, dia juga mempengaruhi sensitivitas insulin. Itu masalahnya. Kalau sensitivitas insulin sudah bermasalah, maka ginjal pasti kena. Gitu loh. Sayang Bu, masnya nggak tahu di Batam berapa tahun ngantri haji, sebulan mungkin 10 tahun. Ngantri haji, daftar sekarang. Katakanlah 2029 nanti berangkat. Tiba-tiba waktu medical check up nggak bisa berangkat. Nyesek kan, gara-gara apa? Gara-gara nggak mau ngatur isi piring. Banyak kayak begitu loh. Dan ingat, semua ibadah dalam Islam sebagian besar membutuhkan fisik. Orang yang sholatnya sempurna dengan berdiri, pahalanya penuh. Tapi kalau dia duduk, setengah pahala berdiri. Kalau dia baring, setengah pahala duduk. Ya. Jadi semua ibadah dalam Islam itu butuh fisik yang kuat. Dan Allah menyiapkan infrastrukturnya. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Aku ciptakan manusia, tidak aku ciptakan kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah, kata Allah. Untuk beribadah itu butuh fisik. Itu sebabnya kalau ada orang sering-sering sakit, artinya ada sesuatu dalam Al-Quran ataupun dalam petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Pasti ada. Karena manusia tidak didesain Allah untuk sakit atau sering-sering sakit. Sakit pasti ada. Tapi sering-sering sakit itu masalah badan kita. Ini nggak benar tuh. Ya.